Kita semua tahu, miliaran manusia pernah hidup di bumi ini. Tapi, pernah kepikiran nggak kenapa fosil mereka itu langka banget, susah banget ditemuin? Ini nih, salah satu misteri terbesar dalam catatan fosil. Hari ini kita bakal coba selami pertanyaan besar ini. Di mana sih semua fosil manusia? Nah ini dia, pertanyaan intinya, seperti yang diajukan oleh sumber kita. Kalau memang manusia pernah hidup bareng T-Rex, kenapa kita nggak pernah nemuin tulang belulang mereka terkubur di tempat yang sama? Ini teka-teki utama yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, ada dua kacamata yang beda banget buat ngebaca buku sejarah bumi kita. Pandangan umum ngelihat setiap lapisan batu itu kayak satu halaman yang ditulis selama jutaan tahun. Tapi sumber yang kita bahas hari ini punya cerita lain. Sebagian besar halaman itu ditulis dengan cepat dan dahsyat dalam sebuah peristiwa banjir global. Dua cerita, dua kesimpulan yang benar-benar beda. Oke, pertama-tama kita lihat dulu teka-teki utamanya. Dimanapun kita gali di dunia ini, dari Grand Canyon sampai Himalaya, fosil-fosil itu kok kayaknya ngikutin urutan yang sama ya? Nah, kenapa bisa begitu? Titik awal argumen sumber ini sebenarnya simpel banget. Berdasarkan kitab Kejadian, manusia dan dinosaurus itu diciptakan di hari yang sama. Jadi lupain deh film-film Hollywood. Menurut model ini, mereka itu tetanggaan dari hari pertama. Nah, ini dia ide kuncinya. Coba deh kita pinggirin dulu istilah lini masa evolusi. Sumber ini nawarin konsep urutan penguburan. Bayangin aja ada bencana super besar, urutan fosil itu bukan soal kapan sesuatu hidup, tapi soal di mana dan gimana dia terkubur pas bencana itu terjadi. Ini penting banget buat ngertiin keseluruhan argumennya. Selanjutnya, kita bakal jadi detektif geologi. Sumber ini nunjukin beberapa petunjuk di dalam bebatuan yang menurut mereka, kok kayaknya nggak nyambung sama cerita jutaan tahun? Oke. Coba perhatiin ini. Menurut sumbernya, bebatuan itu sendiri ngasih tahu kalau prosesnya itu cepat. Bayangin deh, kamu melipat setumpuk kertas yang masih basah. Pasti menekuk kan? Nggak patah. Nah, katanya itulah yang terjadi sama lapisan-lapisan batuan raksasa ini. Terus, ada fosil pohon yang berdiri tegak nembus beberapa lapisan yang seharusnya terpisah jutaan tahun. Gimana bisa? Mereka juga nunjukin jejak kaki dan riak pasir yang awet banget. Seolah-olah lumpur berikutnya datang dalam hitungan jam, bukan ribuan tahun. Semua petunjuk ini, menurut argumen mereka, ngarah ke satu kesimpulan, pembentukannya cepat dan dahsyat. Coba deh lihat garis yang lurus banget di gambar ini. Menurut geologi standar, ada jeda waktu 10 juta tahun antara lapisan bawah sama lapisan atas. Coba bayangin deh, 10 juta tahun kena hujan, angin, erosi, harusnya kan ada lembah atau jurang ya? Sumber ini bertanya, kenapa garisnya bisa serata itu, seolah-olah lapisan berikutnya ditumpuk besok paginya? Terus ada lagi yang namanya fosil hidup. Kita nemuin fosil bintang laut di lapisan batuan yang katanya purba banget. Terus kita ke pantai hari ini, nemu kerabat modernnya, dan bentuknya hampir sama persis. Pertanyaan yang diajukan sumber ini, kalau udah ratusan juta tahun berlalu, kok mereka kayaknya nggak dapat memo buat berevolusi ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling kontroversial. Bener nggak sih ada bukti manusia dan dinosaurus itu pernah ketemu? Menurut sumber ini, jawabannya iya. Sumber ini nunjukin beberapa bukti yang menarik. Pertama, legenda naga kuno dari Cina sampai Eropa itu cuma mitos atau jangan-jangan ingatan tentang dinosaurus. Terus ada penemuan yang bikin heboh, tulang dinosaurus yang katanya masih ada jaringan lunak bahkan sel darah merahnya. Gimana coba materi organik bisa awet selama 65 juta tahun? Dan ada teka-teki lagi nih, lapisan batuan yang penuh sama dinosaurus herbivora raksasa, tapi fosil tumbuhannya hampir nggak ada. Kan aneh, kayak nemuin kuburan gajah di tengah gurun, mereka makan apa? Argumennya makin dalam lagi, dengan nunjuk ke sebuah buku judulnya Arkeologi Terlarang. Buku ini katanya berisi katalog besar artefak-artefak yang nggak seharusnya ada di situ, kayak jejak kaki manusia di samping dinosaurus, atau perkakas canggih di lapisan batuan super tua. Bukti-bukti yang menurut sumbernya sengaja dicuekin. Jadi, kalau buktinya ada, kenapa nggak jadi berita besar? Nah, sumber ini pakai kutipan dari Sir Fred Hoyle buat ngejelasin. Idenya itu, sains kadang-kadang kayak orang pakai kacamata dengan filter warna tertentu. Kalau ada bukti yang warnanya nggak cocok sama filter itu, ya buktinya jadi nggak kelihatan atau langsung diabaikan gitu aja. Oke, kita udah lihat nih potongan-potongan teka-tekinya. Sekarang, sumber ini coba menyatukan semuanya jadi satu gambaran besar. Dan model penjelasannya adalah banjir global. Jadi gimana caranya satu banjir bisa bikin urutan fosil yang rapi? Gini ceritanya menurut model ini. Bayangin air mulai naik dari lautan. Siapa yang terkubur pertama? Makhluk dasar laut yang lambat kayak trilobita. Satu lapisan terbentuk. Terus airnya nyapu daratan, nelen dinosaurus di dataran rendah.
lapisan kedua terbentuk. Sementara itu, mamalia dan manusia yang lebih pinter ngelihat air datang dan langsung lari ke tempat yang lebih tinggi. Mereka jadi yang terakhir ketangkap, terkubur di lapisan paling atas. Lapisan ketiga terbentuk. Nah, diagram ini nunjukin alur ceritanya. Coba lihat dari bawah, kita mulai dari kehidupan laut. Pas airnya naik, kita gerak ke atas di diagram, kita bisa lihat zona-zona ekologis terkubur secara berurutan. Dari dasar laut, ke rawa-rawa tempat dinosaurus main, sampai akhirnya ke dataran tinggi tempat mamalia kabur. Jadi urutan fosil di sini bukan cerminan waktu evolusi, tapi cerminan zona habitat dan ketinggian. Tapi kan pertanyaan awalnya tetap, di mana fosil manusianya? Sumber ini nawarin jawaban matematis. Berdasarkan hitungan mereka, sekalipun ada populasi manusia yang besar sebelum banjir, kemungkinan nemuin fosilnya itu kecil banget. Kamu harus nyaring sekitar 70 km kubik batuan, itu sama aja kayak ngeruk seluruh area Jakarta sedalam puluhan meter, cuma buat berharap nemuin satu fosil manusia. Terus ada masalah biologis yang agak suram sih. Nggak kayak dinosaurus yang tulangnya gede atau kerang yang cangkangnya keras, tubuh manusia itu kan lunak. Di dalam air tubuh itu cenderung ngapung, membusuk dan dimakan sama pemulung. Peluang buat terkubur dengan cepat dan utuh biar jadi fosil tuh kecil banget. Jadi kesimpulannya begini, kalau kita lihat semua bukti yang disajiin tadi, dari batuan yang terlipat sampai urutan penguburan, mereka berargumen kalau semua itu jadi lebih masuk akal kalau dilihat lewat kacamata, narasi penciptaan dan banjir global. Dan kita tutup dengan pertanyaan terakhir yang benar-benar bikin mikir langsung dari sumbernya. Apakah kelangkaan fosil manusia ini murni cuma soal probabilitas geologis yang kecil? Atau, seperti yang disarankan sumber ini, jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya? Sebuah pemenuhan dari penghakiman ilahi? Apapun jawabannya, ini adalah teka-teki yang menantang cara kita memandang sejarah kuno bumi.